Kebebasan berpendapat menjadi sorotan dalam 2 tahun kepemimpinan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin, termasuk soal kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu pembahasan revisi Undang-Undang ITE ini sebenarnya sudah masuk ke Prolegnas 2021. Kita akan langsung membahasnya dengan Muhammad Arsyad yang merupakan koordinator paguyuban korban Undang-Undang ITE, dan saya informasikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berupaya menghubungi anggota Komisi 1 DPR RI M. Farhan, namun menyatakan akhirnya tiba-tiba tidak bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Saya akan langsung ke Mas Arsyad. Mas Arsyad, tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa kasus-kasus yang terjadi di kepemimpinan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Dalam 2 tahun ini, dari data yang dihimpun oleh Paku ITE ini, ada berapa banyak sih Mas sebenarnya yang terjerat kasus dari pasal karetnya? Ya, kalau yang ada di kami itu bisa sampai dengan 300-an yang tergabung di Paku ITE. Tetapi angka itu sebenarnya adalah angka yang sangat kecil. Kenapa? Nah, di Paku ITE kami itu untuk memasukkan orang sebagai anggota Paku, kita harus melihat posisi simetris di mana lapor itu harus orang yang tidak punya daya melawan dengan penguasa ataupun orang yang lebih besar. Yang kedua, kita lihat motifnya. Apakah ada mens rea kepada terlapor itu, ada niatan untuk melakukan ujaran kebencian ataupun pencemaran. Orang-orang ini yang masuk dalam kategori itulah yang banyak masuk di Paku ITE. Tetapi Paku ITE sendiri tidak bisa merambah kemana-mana karena DM-nya yang sangat kecil, sehingga kita nggak bisa merangkum semuanya. Tetapi catatan kali yang ada sampai dengan hari ini, karena kita tahu proses revisi itu sebenarnya bermuara bukan dari kami, tapi dari Pak Presiden sendiri pada Februari yang lalu. Setelah itu ditindaklanjuti sampai dengan mulai dari pembentukan 2 tim, satu tim membentuk tim implementasi, satu tim membentuk yang dipimpin oleh Prof. Henry, satu tim lagi dipimpin oleh Menko Polhukam melalui Pak Sugeng itu untuk revisi. Mulai dari Maret sampai dengan Mei kami diajak untuk melakukan pendalaman terkait dengan hal itu. Terbitlah SKB, tetapi perlu tahu sampai hari ini tahun 2021 Paku ITE mendata ada sekitar 28 orang yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Sampai dengan Oktober ya. Baik, kalau lihat dari datanya, biasanya siapa sih yang kemudian mengajukan laporan? Karena kan memang undang-undang ini deliknya delik laporan ya. Ya, jadi kalau menurut data yang kami pegang dan semua orang korban di Paku ITE kita banyak melakukan diskusi, sebenarnya orang yang banyak menggunakan pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE adalah ada 3 klaster. Kenapa kami sebut klaster? Karena dia berbentuk oknum ya. Yang klaster pertama adalah penguasa atau pejabat negara maupun pejabat daerah. Itu paling banyak. Itu adalah klaster yang paling terbesar yang kami dapati. Yang kedua adalah pemodal, pengusaha ataupun swasta-swasta yang mempunyai duit terlebih. Yang ketiga adalah oknum penegak hukum. Nah, kenapa oknum penegak hukum masuk? Karena kebiasaan yang kami dapati, oknum penegak hukum inilah yang menjadi jembatan apa yang menjadi keinginan kedua klaster ini bisa terpenuhi. Nah, apa yang menjadi keinginan mereka dalam menggunakan pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE? Yang paling banyak itu adalah parter perkara. Yang kedua, shock terapi. Yang ketiga, pembukaman. Yang keempat adalah kriminalisasi. Nah, keempat ini yang paling banyak. Empat dasar inilah orang-orang ketiga klaster tadi menggunakan pasal-pasal yang bermasalah di Undang-Undang ITE untuk mendapatkan keempat poin tadi. Oke, baik. Ini juga kemudian senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh pakar hukum pidana UGM, Zainal Arifin Muchtar, yang menyebutkan bahwa salah satu hal sebenarnya penyebab bahwa revisi Undang-Undang ITE ini menjadi alot karena dinilai negara merasa diuntungkan ya dengan pasal yang ada. Nah, kalau pandangan Anda terhadap pernyataan tersebut seperti apa? Sepakat berarti? Ya, karena dari hasil yang kami terima, itu paling banyak adalah itu tadi, ketiga klaster tadi. Bagaimana seorang Randy di bau-bau harus dilapor oleh
wali kota Bau-Bau karena menuliskan dugaan korupsi di sana. Begitu juga dengan di Sinjai, seorang bupati melaporkan rakyatnya karena menuduh ada dugaan praktik korupsi di daerahnya. Oke. Nah itu yang paling banyak terjadi. Kenapa undang-undang ini rentan ataupun tidak akan dilakukan, tetap dipertahankan? Nah, salah satu faktor yang kami ketahui adalah untuk melanggengkan orang praktik-praktik itu atau melakukan pembungkaman menggunakan undang-undang ITE. Oke, berarti artinya laporan, kritik, dan juga hal-hal semacamnya ini digunakan melalui undang-undang ITE dengan dugaan itu tadi ya, pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong. Yang itu yang harus kemudian menjadi urgensi pentingnya adanya revisi undang-undang ITE ini ya. Saya akan beralih ke info atau kabar yang selanjutnya bahwa Komnas HAM ini juga menyebutkan bahwa pemerintah sebaiknya bahkan melakukan mediasi nih dalam perkara pidana terkait dengan kebebasan berekspresi. Jadi walaupun memang sudah ada, sebelum nantinya ada revisi, harus ada proses mediasi itu. Kalau Anda menanggapinya seperti apa, Mas Arsyad? Jadi kami di Koalisi Masyarakat Serius sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa janganlah pemerintah terlalu mudah memenjarakan masyarakatnya atau warganya. Kenapa? Karena ini adalah proses pencemaran itu adalah permasalahan individu antara kedua masyarakat ini. Nah, negara jangan terlalu cepat untuk ambil alih karena menurut kami lebih baik ada jalan-jalan lain. Yang pertama, melakukan proses keperdataan. Kenapa proses keperdataan kami anggap penting? Karena di beberapa kesempatan ataupun beberapa kasus yang saya dampingi, ternyata dalam proses restoratif justice itu, pelapor ini lebih banyak meminta uang ganti rugi lah, uang pengembalian nama baik lah. Artinya apa? Ada nilai materi yang selalu dia minta ataupun ada beban materi yang selalu dimintakan kepada terlapor. Di sisi lain banyak orang-orang yang sebenarnya punya niatan tidak ada niatan untuk melakukan pencemaran. Saya ambil contoh Stella di Surabaya sana, dia hanya mereview sebuah produk yang dia pernah gunakan dan dia bayar menggunakan produk itu harus saat ini sementara dalam proses sidang karena dilaporkan mencemarkan karena melakukan review terhadap produk itu. Baik, karena adanya pasal-pasal karet itu ya Mas Arsyad ya, adanya pasal-pasal karet mendesak kemudian bisa direvisi. Untuk membahas itu, ini ternyata sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 1 DPR RI M. Farhan. Selamat malam Mas Farhan. Saya harus tanya kami dalam kondisi sehat, saya harus tanya ini. Sejauh ini DPR sudah menyatakan bisa berharap membahas revisinya pada 8 November mendatang usai masa reses. Sejauh ini sebenarnya posisinya seperti apa Mas? Apakah draft finalnya sudah diterima oleh DPR atau seperti apa? Belum. Oke, belum diterima ya? Jadi kita sekarang memang sudah sangat antusias untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE ini. Karena bagaimanapun juga memang ini akan menjadi revisi yang ketiga. Untuk kita sendiri sebetulnya revisi Undang-Undang ITE ini memang diperlukan karena bagaimanapun juga perlu ada penyesuaian terhadap kondisi yang sekarang terjadi. Dan juga harus melihat bagaimana nanti Undang-Undang ITE ini akan menjadi bagian dari pengamanan dunia digital di Indonesia, khususnya juga nanti dapat digunakan sebagai alat atau perangkat hukum untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Ya, Mas Farhan, tadi Mas Arsyad juga sempat menyebutkan bahwa pemerintah ini masuk dalam salah satu klaster yang juga seperti tanda kutip diuntungkan dengan adanya Undang-Undang ITE. Hal ini senada dengan yang disampaikan pakar hukum pidana UGM bahwa memang pemerintah ini menjadi satu hal yang diuntungkan, makanya pembahasannya alot. Nah, kondisi sebenarnya apa sih Mas yang buat revisi Undang-Undang ITE ini sudah berkali-kali dilakukan tapi nggak bisa lancar gitu, tidak bisa direvisi-revisi sampai sekarang? Gini, karena memang kebutuhannya berbeda-beda setiap orang ya, dan ada karakter tertentu yang ingin menjaga agar dunia digital ini tetap dikendalikan. Gini loh, bayangkan oleh Anda apabila Anda memiliki kekuasaan, kemudian Anda melihat bahwa
di area atau di sebuah wilayah yang Anda kuasai. Banyak orang yang dalam tanda kutip sembarangan. Sembarangannya menurut siapa? Tentu saja menurut Anda sebagai sang penguasa. Nah, ketika ada alat hukum, perangkat hukum untuk menertibkan pihak-pihak yang sembarangan ini, tentu alat ini menjadi sangat perlukan dan memberikan efek kalau sang penguasa. Nah, tapi pada saat bersamaan, kita kan hidup di sebuah lingkungan yang demokrasi. Ada demokrasi tertentu yang mesti kita jaga. Prinsip-prinsip ini pun harus kita pertahankan. Iya. Nah, tentu saja ada tarik-menarik kepentingan. Baik tarik-menarik kepentingan untuk masalah mengelola dan mengendalikan. Bagaimana lalu lintas lah ya. Atau bisa dikatakan serius rendah di dunia digital ini, pada saat bersamaan juga harus ada sebuah usaha untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara ruang. Artinya tetap ada aturan, tapi juga harus bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Tapi faktanya memang ada beberapa pasal yang dinilai sebagai pasal karet dalam Undang-Undang ITE, oleh karena itu harus direvisi. Dari draftnya, Mas Farhan, dari draft, selalu ada pasal-pasal dalam undang-undang yang harus diubah. Saya bahkan merasa senang karena bagaimanapun juga dengan adanya suara-suara dari para akademisi dan juga dari masyarakat madani atau civil society, ini menunjukkan bahwa kekuasaan di dalam dunia digital ini tidak bisa mutlak. Namun, perlu diingat bahwa tetap membutuhkan sebuah alat untuk menertibkan yang namanya dunia digital. Pertanyaannya gini, karakter penguasa sekarang seperti apa? Anda bayangkan kalau sekarang para penguasa adalah mereka-mereka yang sangat religius misalnya. Tentu hal-hal yang dianggap mengancam religiusitas itu akan diberantas habis. Sehingga nanti undang-undang ITE ini akan lebih. Iya. Saya akan ke Mas Arsyad. Demikian juga sebaliknya, apabila memang dikuasai oleh orang-orang yang progresif, tentu hukumnya akan jauh lebih progresif. Jadi bagaimanapun juga alotnya pembahasan ini dan bagaimana proses terjadinya perdebatan-perdebatan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakter kepemimpinan, karakter penguasa, dan karakter demokrasi yang kita miliki. Baik, apakah artinya itu komitmennya dari pemimpin belum ada, Mas, hingga akhirnya alot? Sudah ada kok. Draft itu sudah ada di Menko Polhukam. Tinggal diturunkan saja ke DPR RI. Nah, di DPR RI sebetulnya secara administratif sekarang lagi dibahas. Mau langsung dibahas di Badan Legislasi atau di Komisi 1. Baik. Kita tunggu nanti pembahasannya seperti apa. Tinggal masalah timingnya saja. Kita tunggu nanti. Sebetulnya peran politik itu terjadi. Bahwa tekanan-tekanan yang kita lakukan sekarang melalui berbagai macam media, melalui teman-teman akademisi, teman-teman civil society, ini mudah-mudahan bisa mempercepat penentuan dulu. Baik. Kita sama-sama tunggu ya. Baik, Mas Farhan, kita sama-sama tunggu nanti pembahasannya seperti apa. Tapi terakhir singkat saja, Mas Arsyad, berapa atau poin-poin di pasal mana saja yang mendesak sekali atau urgent sekali harus direvisi? Mbak, saya sampaikan tadi kepada Pak Mas Farhan bahwa roh dari Undang-Undang ITE itu sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki sistem perdagangan. Nah, di dalam naskah akademik di tahun 2008 tidak pernah ada terkait dengan pasal-pasal bermasalah yang ada saat ini. Nantilah pada saat proses di DPR, pasal-pasal bermasalah itu bisa masuk. Makanya narasi-narasinya itu agak kacau ya menurut kami, karena di dalam batang tubuh undang-undang itu sangat jauh berbeda dengan isi pasal. Nah, apa yang pasal-pasal apa saja yang menjadi permasalahan? Yang pertama pasal 227. Pasal 27 ayat 1 maupun 27 ayat 3, pasal 28, pasal 29, pasal 30. Tapi jangan lupa ada pasal 26. Juga pasal 40 yang bisa juga digunakan untuk melakukan kriminalisasi kepada media, seumpama penghapusan konten, pemblokiran dan lain sebagainya. Nah, apalagi ada keinginan pemerintah dalam revisi kemarin ingin memasukkan pasal 45C. Nah, 45C ini onar ataupun viral ataupun sifatnya ini bentuknya viral, apakah itu sebuah bentuk onar yang dimaksud oleh onar atau hoax
Hoax itu tidak ada dalam kamus hukum kita. Iya, baik, Mas Jangan Arsyad. sampai malah pasal 45C ini yang menjadi alat baru bagi ketiga klaster tadi yang saya sebutkan di awal. Iya. Karena 27 ayat 3 dia udah nggak bisa gunakan, dia masuk lagi ke 45C. Ya, kita sama-sama berharap pastinya revisi Undang-Undang ITE ini bisa terus dijalankan dan bisa sampai ke keputusan adanya revisi dan juga pasal-pasal ini bisa memihak kepada rakyat ya. Karena pada dasarnya itulah yang diharapkan dari undang-undang yang ada untuk memihak kepada rakyat, bukannya justru malah menyerang rakyat. Terima kasih banyak Mas Farhan dan juga Mas Arsyad sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.